Bab 240. Aku adalah murid kehormatan Yame. Perjamuan akan segera dimulai. Semuanya turun. Entah siapa yang berteriak untuk meredakan suasana yang tegang. Tiba-tiba sekelompok orang berkerumun. Ayo kita juga. Michelle berjalan menghampiri. Sikapnya terhadap Agam jelas telah banyak berubah. Dari segi aset pribadi, Agam sudah melampaui dirinya. Agam acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Michelle terhadapnya. Tidak peduli ini baik atau buruk untuk saat ini atau di masa depan. Hubungan antara keduanya paling hanya sebatas teman biasa. Melihat sikap ketidakpedulian Agam, Michelle yang dulu pasti akan meledak-ledak menanggapinya. Namun sekarang, dia tidak menampakkan perlawanan sedikit pun. Wanita itu justru menyusul Agam dan meraih lengan Agam. Agam mengerutkan keningnya sedikit, ingin melepaskan genggamannya. Suaranya yang lembut menghampiri. Kamu adalah pendampingku. Bisakah aku meminta bantuanmu? Suara itu terdengar begitu lemah dan rentan. Bahkan terdengar sedikit memohon. Agam tidak berdaya, selama wanita itu membiarkan Agam memeluknya. Kembali ke lobi di lantai 1. Jelas ada lebih banyak orang yang datang dibandingkan saat mereka baru saja tiba. Agam turun dan langsung disambut beberapa wajah yang dikenalnya. Elix Maheswara. Tatapan Elix Maheswara tertuju kepada Agam. Wajahnya terlihat sangat senang. Saat hendak menghampirinya, dia melihat Michelle yang sedang memegang lengan Agam. Pria itu hampir menganga kaget. Elix Maheswara, kenapa kamu datang ke sini? Michelle sangat dekat dengan Elix Maheswara. Jadi dia berjalan mendekat dan bertanya dengan wajah. Pikiran Elix Maheswara berkabut. Jalannya agak macet. Dia tersenyum kering dan gantian bertanya. Michelle, siapa orang ini? Dia terlihat menawan dan gagah. Apa dia pacarmu? Menawan? Gagah dan luar biasa. Beberapa keturunan keluarga kaya di sekitar Elix Maheswara tampak bingung. Elix Maheswara ini buta? Ya. Apakah orang itu sadar dengan ucapannya sendiri? Lihatlah pakaiannya yang murahan. Dia jelas-jelas cuma orang biasa. Michelle juga tercengang. Dia mengenal Elix Maheswara dengan cukup baik. Dia tidak mengejar kekuasaan. Dia sangat tampan dan menyenangkan. Dia adalah cucu kedua. Awalnya, Michelle berpikir kalau Elix akan melontarkan beberapa ocehan sarkastik saat melihat Agam. Tadinya dia ingin pamer, tetapi dia malah tercengang dibuatnya. Agam sendiri tak kalah bingung. Dia batuk 2 kali dan menatap Elix untuk menyuruhnya menahan diri. Tuan Elix, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Mana mungkin dia kekasih Michelle? Ujar seseorang yang berdiri paling dekat dengan posisi Agam. Michelle dan Elix. Kurasa dia pasti kerabat jauh yang datang untuk mencari perlindungan Michelle. Bukan? Orang-orang ini bermain di tempat lain sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di lantai 2. Jangan bicara omong kosong. Agam hanyalah teman yang dikenalkan sama Paman Jamal. Dia baik banget. Kok? Tolong jaga dia. Ujar Michelle. Keturunan keluarga kaya di sekitarnya terlihat keheranan. Siapa yang tidak mengenal Jamal Sandoro? Semua orang tahu siapa dia. Mereka yang bisa diperkenalkan oleh Jamal Sandoro jelas bukan orang biasa. Tentu saja, jika dinilai dari pakaiannya, Agam terlihat bukan dari keluarga kaya dan berkuasa. Jadi mereka tidak repot-repot mengingatnya dan hanya memperlakukan Agam seperti seorang teman biasa. Jadi itu temanmu? Sobat. Namaku Bima Kuncoro. Seorang pria dengan potongan rambut model bascut mengulurkan tangannya. Agam berjabat tangan dengannya dan sedikit merasakan kepedulian pada pria ini. Bima, kamu itu orang terburuk di lingkungan kami. Sekarang habis kamu menemukan seseorang yang lebih buruk darimu. Bukankah itu bagus? Pria lain dengan kulit pucat dan wajah tirus berkata dengan nada sarkastik. Pria itu bernama Lanardi Rustaka. Berasal dari wilayah timur, sebuah keluarga kecil Rustaka. Aku selalu naksir dengan Michelle dan sudah ditolak olehnya beberapa kali. Sekarang, saat melihat Michelle dengan pria lain, hatiku sangat kesal. Bima Kuncoro tertawa dan berkata, terserah apa yang kamu katakan. Aku hanya melihat kalau pria ini sangat ramah. Aku rasa dia punya kepribadian dan temperamen yang baik.
Aku pasti bisa dekat dan berteman baik dengannya. Bima Kunchoro memiliki temperamen yang bagus. Dia tidak marah ketika seseorang mencemoohnya. Kamu disebut orang miskin yang picik, tapi aku tidak menyalahkanmu. Siapa yang membuat keluargamu makin merosot selama bertahun-tahun? Saat forum niaga melakukan pemeriksaan, aku khawatir keluarga Kunchoromu itu akan diusir dari jajaran wilayah timur. Lanardi Rustaka mencibir. Bima Kunchoro terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Di antara orang-orang tersebut, hanya Bima yang menyapa Agam dan memperkenalkan diri, sedangkan yang lainnya memilih untuk tidak menghiraukannya. Melihat hal tersebut, Elix Maheswara mau tidak mau mencibir dalam hati. Para idiot ini benar-benar memperlakukan Tuan Agam sebagai orang biasa. Jika identitas asli Tuan Agam terungkap, pasti anak cucu kalian akan ketakutan setengah mati. Michelle mengumpulkan semuanya dan kelompok itu menemukan tempat untuk duduk dan mengobrol. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, "Sialan, ada berita baru. Yama datang ke kota ini." Sepertinya dia juga datang ke acara restoran Gerawai. Mendengar hal tersebut, Michelle, Lanardi Rustaka, dan yang lainnya langsung kembali bersemangat. Jangan cuma lihat sendiri, bagikan tautannya biar semua orang bisa lihat juga. Seseorang mendesak. Kemudian orang-orang ini mengeluarkan ponselnya untuk membaca berita tersebut. Tuan Elix, ada berita baru tentang Yama. Kamu nggak penasaran? Seseorang bertanya. Bingung. Kartu teleponku belum di-refresh. Elix Maheswara menjelaskan dengan canggung, lalu melirik ke arah Agam. Hanya dirinya di kalangan ini yang tahu identitas Agam yang sebenarnya. Yama sudah ada di depannya. Jadi untuk apa repot-repot membaca berita picisan, bukan? Keturunan keluarga yang kaya itu kompak menonton berita dengan perasaan campur aduk. Yama benar-benar mengagumkan. Dia seumuran dengan kita, tetapi dengan kekuatan satu orang, dia berhasil menjadi orang besar di wilayah timur dalam waktu yang sangat singkat. Jangankan aku, bahkan ayahku saja sangat kagum padanya. Jika impianku ini terwujud, aku ingin melihat Yama dengan mata kepalaku sendiri. Aku pasti akan berlutut dan memohon untuk menjadi adiknya. Terakhir kali, kakekku cukup beruntung bisa menyaksikan kehebatan Yama. Kalian tidak tahu formasi perlindungan gunung macam apa yang digunakan semua orang di mansion Gunung Makan demi menyingkirkan Yama yang luar biasa. Alhasil, Yama mengalahkan mereka semua tanpa repot-repot mengeluarkan 3 jurus. Aura itu, kekuatan itu, bahkan kakekku sampai takut untuk buang air kecil. Menurut cerita yang beredar, kekuatan Yama tidak seburuk Jarda. Kalau terjadi pertarungan sengit, tingkat kemenangan Yama setidaknya lebih dari 60%. Kalau aku bisa menjadi Yama, atau kalau aku bisa mendapatkan nasihatnya, aku nggak bakal takut lagi dengan kehidupan. Jangan mimpi. Bahkan orang tua kita tidak memiliki kesempatan untuk mendekati sosok yang luar biasa seperti Yama. Apalagi kita. Hehe, apa yang kalian katakan terlalu seenaknya, kata Lanardi Rustaka dari samping. Lanardi, apa maksudmu? Kamu pernah lihat Yama secara langsung? Semua orang mengangkat kepala mereka dan bertanya dengan ekspresi tidak suka. Aku tidak hanya melihatnya, aku bahkan diterima menjadi muridnya. Dia berjanji akan mengangkatku jadi prajurit kuno terkuat kedua di wilayah timur, kata Lanardi Rustaka bangga. Apa? Semua orang terkejut. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Lanardi Rustaka ini sampai bisa mendapatkan bantuan Yama yang luar biasa? Agam terdiam. Namun, Lanardi tidak merugikan kepentingannya. Itulah sebabnya dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Elix ingin mengeksposnya, tetapi dia takut membocorkan rahasia diri sendiri, jadi dia hanya berpura-pura tidak tahu. Meski begitu, Agam diam-diam mencibirnya di dalam hati. Baru beberapa detik yang lalu dia mencibir Yama. Sekarang malah mengaku menjadi muridnya. Sampah yang penuh dengan omong kosong. Benarkah? Lanardi, jangan berbohong padaku. Michelle tiba-tiba terusik rasa penasarannya. Bab 241, Yama marah. Aku punya riwayat catnya. Kalau kamu tidak percaya padaku, coba lihat sendiri. Lanardi membuka WhatsApp dan memperlihatkannya ke semua orang. Belum lagi isi obrolannya. Kebanyakan adalah pujian terhadap Lanardi, yang kapanpun bisa dipalsukan. Yang menarik perhatian mereka adalah foto profil Yama.
Pria itu dikepung oleh ratusan orang. Sangat hebat dan mengejutkan. Inilah gambar perjuangan Agam melawan barisan penjaga di Gunung Makan. Entah dari mana Lanardi mendapatkannya. Menggantinya di WhatsApp, lalu memasukkan konten obrolan, berpura-pura seolah akrab dengan Yama. Meskipun tidak terlalu kredibel, ini satu-satunya foto yang beredar. Jetty harus terlihat meyakinkan. Agam mengerutkan kening sedikit. Dia meminta Heru Suwandi dan lainnya untuk bersama-sama mengatasi masalah itu dan menghapus semua foto di internet. Kenapa masih ada kelalaian? Agam mengirim pesan kepada Heru, memintanya untuk mengusut masalah tersebut. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Lanardi. Setelah mengeluarkan bukti, dia langsung menjadi selebritas. Sekelompok orang maju ke depan. Dengan panik mencoba melihat WhatsApp-nya, tetapi dia menolak. Orang seperti apa sebenarnya si Yama ini? Kalian gak punya gambaran apapun. Aku berani memberikan detailnya tanpa seizinnya. Tetapi apakah kalian berani menambahkannya? Kata Lanardi dengan hikmat dan tegas. Setelah mendengar ini, kelompok itu segera menjadi tenang. Jika kamu menyinggung Yama, kejahatannya akan menjadi serius. Sorot mata Michelle sedikit kecewa. Sulit untuk tidak menghela napas. Yama terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan satu orang, mudah baginya menghancurkan sekte seni bela diri kuno terkuat di wilayah timur, Mansion Gunung Makan. Lihat saja di seluruh penjuru wilayah timur. Siapa lagi yang sanggup melakukan itu? Intinya orang ini sangat rendah hati dan masih muda, hingga membuat Michelle tak berhenti memikirkannya. Alangkah baiknya kalau aku bisa bertemu dengan Yama. Michelle hanya bisa berangan-angan. Selain kekuatan Yama, ukuran tubuh Yama juga mengagumkan. Jika mendapat restu sekecil apapun, keluarga Wijaya bisa menjadi penguasa 8 marga kecil di wilayah timur. Michelle, kalau kamu mau mengenal Yama secara langsung, mungkin aku bisa mengenalkanmu, kata Lanardi sambil tersenyum. Sungguh? Michelle sangat gembira, lalu teringat. Bukannya kamu tadi sempat bilang gak bisa mengenalkan Yama kepada orang lain tanpa izin? Yang lain tidak bisa, tapi kamu bisa. Lanardi Rustaka berkata dengan nada penuh kasih sayang. Selama ada kesempatan, aku pasti akan mengenalkanmu dengan Yama. Dia adalah masterku. Kalau kita semua bisa menjadi muridnya, kita bisa dianggap sebagai pasangan peri. Semua orang tampak iri. Mampu menjadi murid dari Yama adalah pencapaian tertinggi. Michelle senang sekali melihat Lanardi jauh lebih enak dipandang dari sebelumnya. Michelle, kamu sebaiknya tetap waspada. Menurutku semuanya tidak sesederhana yang kamu kira. Bima mengingatkan. Lanardi tersinggung. Bima, apa maksudmu? Kamu nuduh aku berbohong? Atau kamu mempertanyakan Master Yama? Mempertanyakan Yama. Ini kejahatan yang besar. Bima terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir kalau Yama adalah orang yang rendah hati. Jetty nggak mungkin dia memasang foto pertarungan di Mansion Gunung Makan sebagai foto profil WhatsApp-nya. Ini nggak masuk akal. Sial. Tahu apa kamu? Benar-benar orang busuk. Kamu akan diusir dari keluarga kaya dan berkuasa. Tetapi berani-beraninya sok tahu tentang apa yang Yama pikirkan. Mau cari mati? Ancam Lanardi. Bima terdiam. Terlalu takut untuk berbicara lagi. Michelle memandang Bima penuh dengan rasa jijik. Dulu dia mengira Bima Kunchoro adalah orang yang baik dan seorang teman yang berharga. Tetapi dia berani meragukan Yama. Itu membuat Michelle kehilangan rasa simpatik terhadapnya. Aku setuju dengan pendapat Bima. Tetapi yang membedakan adalah aku yakin Yama ini palsu. Ucap Agam ringan. Raut wajah Lanardi berubah drastis. Kamu mau cari mati? Percaya atau tidak, aku akan meminta Master Yama untuk berurusan denganmu. Michelle memarahi. Diam. Kamu gak punya tempat untuk berbicara di sini. Meskipun Michelle memiliki perasaan khusus terhadap Agam, dia pasti akan berdiri di sisi Yama jika dia terlibat. Bagaimanapun, yang dimiliki Agam hanyalah uang. Meskipun dia menggandakan asetnya dan mengubahnya menjadi ratusan triliun, tetap saja masih kurang dari aset Yama. Agam mencibir. Dia hanya manusia biasa. Mengapa kamu begitu memujanya? Mendengar kata-kata Agam, wajah Michelle tiba-tiba tercengang. Agam, omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Aku peringatkan kamu, kamu tidak diizinkan untuk berbicara seperti itu lagi, karena kata-kata santaimu bisa jadi membawa bencana besar, bahkan menyeret kami dalam masalah. Mengerti? Michelle memperingatkan dengan tegas. Agam mengangkat bahu. Kalaupun aku memarahinya, tidak akan ada masalah. Diam. Jangan kamu pikir dengan adanya Paman Jamal dan Paman Charlie yang mendukungmu, kamu bisa bersikap sembrono. Biarkan aku kuberitahu. Ya, kekuatan Yama berada di luar imajinasimu. Dengan kekuatan dan ukuran tubuhnya, dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Meskipun kamu memiliki puluhan atau bahkan ratusan triliun, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, itu akan menjadi tumpukan kertas bekas di depan Yama. Kalau dia sampai mendengar kamu mengatakan kata-kata sombong ini, tidak peduli siapa yang maju, mereka nggak bakal sanggup melindungimu. Michelle tidak menunjukkan belas kasihan dan berteriak pada Agam di depan umum. Michelle tahu Agam tidak mendengarkannya. Wajahnya menjadi makin cemberut dan jelek. Bahkan keluarga terkuat wilayah timur, Tama, berinisiatif berteman dengan Yama. Kamu masih berani bersikap tidak hormat pada Yama. Michelle sangat mengagumi Yama. Melihat Agam begitu tidak menghormati Yama, rasa sayang yang baru saja dia miliki untuknya menghilang seketika. Aku pikir dia adalah tuan muda paling dihormati yang sedang dalam penyamaran. Tampaknya aku yang terlalu mengaguminya. Dia hanya orang sombong, berpengetahuan dangkal, dan visi yang sempit. Sulit untuk menjadi elegan dalam kehidupan ini. Agam mengerutkan kening sedikit. Dia tidak menyangka kalau sikap rendah hatinya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Lupakan saja, beberapa hal harus dibuat jelas. Sorot dingin muncul dari mata Agam. Auranya tiba-tiba naik. Napas yang dikeluarkan dari tubuhnya menyelimuti seluruh aula, dan semua orang merasakan rasa sesak di dada. Mereka tiba-tiba sulit bernapas. Alex bergidik, kekaguman muncul di matanya. Yama sangat marah. Kamu. Ekspresi wajah Michelle berubah drastis. Aku tidak tahu mengapa. Yang jelas Agam masih Agam. Tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dirinya setinggi dewa. Seolah-olah semua ini bisa dihancurkan dengan mengangkat tangan. Ketika Agam menggerakkan bibirnya untuk memberitahu identitasnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan auranya menghilang seketika. Tatapannya tiba-tiba terarah pada seseorang yang tidak pernah dia lupakan seumur hidup. Citra. Citra datang bersama Tuan Muda Fajar. Selain itu, ada Lele, dan seorang pria berwajah tampan dan sopan santun. Begitu keempat orang itu muncul, fokus orang-orang di aula tertuju pada mereka. Tuan Jordan ada di sini. Kerumunan mundur satu demi satu, secara sadar memberi jalan. Putra dari keluarga Effendi, Jordan Effendi. Semua orang yang hadir, tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari Jordan Effendi. Sebagai orang yang paling mungkin menjadi kepala keluarga Effendi, bahkan jika Jordan Effendi telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, gelar nomor 1 tuan muda di wilayah timur masih tetap disandang olehnya. Semua orang bisa membayangkan betapa menakutkannya orang ini. Tentu saja, tidak peduli dengan tuan wilayah timur manapun, mau yang besar atau yang kecil, itu semua tidak ada hubungannya dengan Agam. Agam tidak peduli tentang itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan hanyalah Citra. Bab 242. Dialah sang menantu matri lokal. Ketika Citra melihat Agam, dia tertegun. Ia tidak menyangka Agam berada di tempat ini. Awalnya, Citra sedang bekerja lembur. Kemudian Fajar memberitahunya kalau ada seorang teman yang kembali ke rumah untuk mengatur perjamuan dan mengundangnya. Awalnya Citra menolak, tetapi Fajar memberitahu wanita tua itu dan cahaya mengenai niatnya tersebut. Dengan kehadiran Lele, Citra pun merasa tertekan. Citra juga ingin memiliki kekuatan agar dirinya bisa memiliki hak untuk berbicara di masa depan. Makanya awalnya, Citra sedang bekerja lembur. Kemudian Fajar memberitahunya kalau ada seorang teman yang kembali ke rumah untuk mengatur perjamuan dan mengundangnya. Awalnya Citra menolak, tetapi Fajar memberitahu wanita tua itu dan cahaya mengenai niatnya tersebut. Dengan kehadiran Lele, Citra pun merasa tertekan. Citra juga ingin memiliki kekuatan agar dirinya bisa memiliki hak untuk berbicara di masa depan. Makanya mau tidak mau dia harus setuju untuk berkumpul. Namun, saat ini, dia menyesalinya.
Jika dia tahu dirinya akan bertemu dengan Agam, dia sudah pasti menolaknya. Dia tidak ingin mempersulit Agam, apalagi menumbuhkan kembali luka lama bagi Agam. Michelle yang tidak tahu hubungan antara keduanya, hanya melihat Jordan Effendi yang datang. Dia menyambutnya dengan senyuman lebar sambil berkata, "Tuan Jordan." "Michelle, aku tidak melihatmu selama hampir 2 atau 3 tahun. Kamu terlihat makin cantik," kata Jordan Effendi sambil tersenyum. Sikap pria itu, ditambah dengan statusnya yang mulia dan penampilannya yang tampan, kata-katanya yang penuh daya tarik membuat semua gadis kaya yang hadir menoleh dan jatuh cinta padanya. "Halo, Tuan Jordan." "Tuan Jordan, lama tidak bertemu." Banyak orang menolehkan kepala hanya untuk menyapa Jordan. Agam yang dia mematung akhirnya jadi terdesak ke belakang oleh kerumunan. Orang-orang yang antusias itu tampak berlebihan baginya. "Tuan Agam." Alex berjalan ke samping dan berkata dengan wajah tidak rela, "Orang-orang ini benar-benar tidak punya mata. Tuan Jordan itu dari segi latar belakang dan kemampuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatumu. Apa sebaiknya aku mengungkapkan identitas aslimu?" Agam tidak mengatakan apapun. Melihat apa yang Fajar katakan kepada Jordan, mereka semua menoleh dengan perasaan antusias di mata mereka, lalu berbondong-bondong mendekat. Raut wajah Michelle sedikit berubah dan dia menatap marah ke arah Agam. Mungkinkah orang ini telah memprovokasi Tuan Jordan sebelumnya? Tidak mungkin. Jika dia memiliki masalah dengan Tuan Jordan, dia harus menjauh darinya. Setelah masalah beres, jelaskan semuanya kepada kakek. "Kamu yang namanya Agam?" tanya Jordan sambil tersenyum. Agam berkata dengan acuh tak acuh. "Ada apa? Apakah ada orang yang meninggal di rumahmu? Kamu pikir kamu ini siapa berani menunjukkan wajah murung itu? Kamu beruntung Tuan Jordan berinisiatif untuk berbicara denganmu. Kalau kamu nggak menanggapi secara positif, kamu sama saja cari mati." Hujat Lanardi yang sedang berusaha mencari muka dan perhatian di depan Jordan. Agam hanya meliriknya. Lanardi gemetar, seolah menjadi sasaran kematian. Dia menelan kembali semua kata-kata makian di mulutnya. Dalam sekejap punggungnya sudah dibasahi keringat dingin. "Kemarin, aku melihatmu berjalan mondar-mandir di gerbang grup Randu Pesat. Dan katanya kamu ingin bekerja sebagai satpam di sana. Lalu, mengapa kamu tiba-tiba berada di sini? Apakah mereka menolak mempekerjakanmu?" Lailai memindai pakaian Agam dari ujung kepala ke ujung kaki. Lalu dengan nada mencibir dia berkata, "Ternyata penjagaan di sini tidak terlalu ketat. Ya karena orang macam kamu bisa masuk dan mencemari udara di sini." "Apa? Orang ini satpam? Luar biasa. Seorang satpam bisa masuk ke ruangan ini." Aku bilang apa? Lihat saja penampilannya yang kampungan itu. Dia tidak pantas bersama kita di sini. Semua orang menutup hidung seolah agak mengeluarkan aroma busuk. "Michelle, pamanmu memang tidak bisa dipercaya. Dia yang mengenalkan satpam ini kepadamu. Kan? Kalau begini caranya, citramu bisa rusak. Sekalipun dia kaya, tetap saja dia seorang satpam. Burung pegar tak mungkin berubah menjadi burung phoenix. Meskipun dia kaya, tetap saja dia orang udik." Semua orang tertawa mencemooh Agam. Tempat macam apa ini? Restoran Gerawai. Wilayah timur adalah salah satu tempat termewah. Hanya orang-orang bangsawan kelas atas dan keturunan murni yang bisa masuk ke sini. Seseorang dari keturunan bawah seperti Agam akan dipandang sebelah mata meski sejatinya dia juga kaya. Michelle tidak bisa menahan diri lagi. Dia memandang Agam dengan tatapan tidak percaya. Lalu, dia bertanya, "Kamu pergi ke grup Randu Pesat untuk bekerja sebagai satpam. Sejak kapan? Apakah uang di tanganmu sebenarnya bukan milikmu?" Agam memiliki uang tunai sebanyak 30 triliun. Lantaran dia memiliki uang sebanyak itu, mengapa dia harus bekerja sebagai satpam? Tak pelak, uang itu pasti bukan miliknya. "Kakak, bekerja sebagai satpam sebenarnya cukup baik. Kamu nggak tahu kalau sebelumnya dia hanyalah seorang menantu matri lokal." Ucap Lailai sengaja memprovokasi suasana karena dia merasa berita sebelumnya kurang mengagetkan. Ketika mendengar ucapan Lailai, Michelle dan yang lain sontak tercengang. "Apa? Kamu menantu matri lokal?" seru Michelle. Dia tak mampu menyembunyikan keterkejutannya.
Sorot matanya menyiratkan rasa jijik seolah agam bangkai busuk yang dikerubuti oleh lalat. Akan tetapi, sekarang aku malah terobsesi terhadap Agam. Mungkinkah aku menaruh hati kepadanya? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang menantu pecundang seperti dia? Aku benar-benar tidak menyangka kalau masih ada orang yang bersedia menjadikan dia sebagai menantu. Dia adalah orang yang tidak berguna dan hidupnya bagaikan parasit. Kamu sama sekali tidak kompeten. Laki-laki macam apa kamu? Sudah, ganti pakai rok dan jeti perempuan saja. Memalukan. Jangan, kami para wanita juga jijik dengan pecundang macam dia. Gerutu beberapa gadis kaya sambil tertawa cekikan dengan sorot mata merendahkan. Leilei lalu mencemooh lagi. Agam, kenapa kamu masih punya nyali berada di sini? Apakah kamu sedang malas bekerja sebagai satpam? Hehe, kalau kamu malu, sana cari tempat yang tenang untuk bunuh diri daripada hidupmu hanya membuang-buang oksigen. Dasar pecundang. Kak, sudah cukup. Kau tegur Citra dengan halus lantaran dia sudah tidak tahan lagi. Sedari awal dia berusaha menahan diri, berharap agar tidak menambah masalah lagi bagi Agam. Namun, ucapan Leilei agar Agam bunuh diri telah melewati batas kesabarannya. Sejujurnya, Citra takut apabila Agam tidak bisa berpikir jernih dan benar-benar bunuh diri. Jeti, dia tak bisa jika hanya duduk diam. Semua orang agak terkejut mendengar teguran Citra. Ketika Citra muncul, banyak orang mengagumi penampilannya. Dari segi penampilan maupun tabiatnya, Citra memang tak ada tandingannya. Lagi pula dia duduk di sebelah Fajar dan Jordan. Jeti tidak ada satupun orang yang berani macam-macam dengannya. Namun, siapa sangka pemilik kecantikan yang sedemikian elegan itu sebenarnya memiliki hubungan dengan laki-laki yang dianggap sebagai menantu matri lokal. Raut muka Michelle tampak masam, bahkan sedikit tidak nyaman. Lelaki yang dia benci, ternyata dibelah oleh seorang perempuan yang jauh lebih baik darinya. Hal itulah yang membuat Michelle gelisah. Kak, Agam tidak punya dendam denganmu, lalu kenapa kamu harus mempermalukannya? Apakah menurutmu ini lucu? Tanya Citra dengan nada dingin. Wajahnya yang lembut berubah tegas. Kamu itu sepupuku, dan aku selalu menahan diri untuk tidak berselisih denganmu. Tetapi, yang baru saja kamu katakan sudah keterlaluan. Agam sedikit tertegun. Dia tidak menyangka mantan istrinya yang sudah sangat kecewa terhadapnya mau membela dirinya di depan umum. Tindakan Citra membuat Agam sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Citra mau membela dirinya di depan umum. Mungkinkah Citra masih memiliki perasaan kepadanya? Akan tetapi, andai Citra merindukan masa-masa mereka yang dulu, mengapa dia bersikukuh untuk bercerai? Leilei merasa terintimidasi oleh perilaku Citra yang tegas. Sejatinya, Leilei tidak terima atas perlakuan Citra terhadapnya, dan saat dia hendak membuka mulut untuk membalas ucapan Citra, Jordan menghentikannya dengan menatapnya tajam. Citra adalah wanita yang disukai saudaranya, Fajar. Jika Leilei bersikeras membalas Citra, maka akan menjadi bumerang bagi Fajar dan membuatnya berada di posisi yang sulit. Citra, yang dikatakan oleh Leilei memang berlebihan. Tetapi dia tidak salah karena dia ada benarnya juga. Belah Fajar seraya tertawa. Ada kilatan kekejaman yang terpancar dari sorot mata Fajar. Dasar jalang, masih saja dia memikirkan pecundang itu. Tunggu sampai hari pertunanganku, karena aku akan membunuhmu. Agam, aku tidak memedulikan statusmu. Kamu sudah hadir di sini. Itu berarti kamu adalah tamuku dan aku ingin mengucapkan selamat datang kepadamu. Ucap Jordan sambil tersenyum kepada Agam. Semua orang memuji kebesaran hati Jordan saat dia bersedia menerima Agam. Jordan memang layak menjadi saudara tertua di wilayah timur. Omong-omong, aku mendengar kamu jadi pusat perhatian di lantai 2 dan memenangkan banyak uang. Aku jadi penasaran. Ucap Jordan tanpa basa-basi kepada Agam. Agam kemudian menjawab. Kenapa? Kamu ingin bermain dadu denganku? Keluarga Effendi memiliki aturan ketat. Jadi aku sama sekali belum pernah memainkan permainan macam itu di meja judi. Aku yakin kamu juga pasti telah bosan memainkannya. Mengapa kamu tidak mencoba permainan yang sedikit berbeda? Permainan macam apa yang kamu mainkan? Aku mendengar bahwa kamu sangat mahir di bidang medis dan kamu adalah pemimpin balai obat tradisional. Aku juga sangat tertarik di bidang medis. Bagaimana kalau kali ini kita bertaruh di bidang medis?
Bab 243. Aku tidak akan kalah. Dokter bermain taruhan. Apa taruhannya? Tanya Agam penasaran. Aturannya sangat sederhana. Pilih seorang pasien yang sakit parah, lalu kita merawatnya. Siapa yang berhasil menyembuhkannya, dialah pemenangnya. Ucap Jordan sambil tersenyum. Jordan, kamu jangan berlebihan. Semua orang tahu kalau kamu pernah belajar ilmu kedokteran selama beberapa tahun di sekte Angsa Putih Master Science, dan di antara generasi muda pun tidak ada yang lebih baik darimu. Pecundang tak berguna yang hidupnya hanya mendompleng mana punya kemampuan untuk menandingi ilmu kedokteranmu. Meski si pecundang itu tahu tentang ilmu kedokteran, tetap saja dia tak bisa menjadi pemenangnya. Bisa-bisanya dia dibandingkan dengan murid unggul dari sekte Angsa Putih. Sekte Angsa Putih sangat terkenal di wilayah timur. Semua orang merasa iri ketika Jordan diterima sebagai murid unggulan di sekte Angsa Putih. Meskipun Jordan sempat belajar di luar negeri beberapa tahun terakhir, pengetahuannya di bidang kedokteran selalu terdepan. Beberapa waktu yang lalu, Master Science secara terbuka mengatakan bahwa Jordan telah mempelajari separuh dari ilmu kedokterannya dan telah mencapai syarat menjadi seorang guru. Ketika melihat ke seluruh wilayah timur, orang-orang yang memiliki ilmu kedokteran sebanding dengan Jordan hanya bisa dihitung dengan jari. Mereka pun nyaris tak terkalahkan. Ketika Jordan dibandingkan dengan pecundang macam Agam, sama saja seperti menghina. Agam lalu bertanya, "Apa taruhannya? Aku percaya kamu punya cukup banyak uang, jadi mari kita bersenang-senang. Siapapun yang kalah harus berjongkok dan menggonggong seperti seekor anjing selama 3 menit. Ingat ya, harus menggonggong selama 3 menit. Tidak boleh kurang sedetik pun." Niat mencemooh tertulis jelas di raut wajah Jordan. Jika Agam menyetujuinya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, jika Agam menolak, ada cara lain untuk menghadapinya. Pada intinya, Jordan bertekad mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Agam. Aku rasa aku tidak akan sanggup menahan malu jika harus berjongkok dan menggonggong seperti anjing di depan banyak orang. Jordan betul-betul ingin membunuh dan menghancurkan Agam. Hati Citra seketika remuk redam. Sebenarnya Citra ingin agar Agam menolak taruhan itu. Tetapi apa daya Agam malah langsung menyetujuinya. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Ketika mendengar ucapan Agam, terdengar suara desah napas berat dari semua orang. Sudah lama tidak ada orang yang berani menantang kemampuan ilmu kedokteran Jordan. Jadi, aku rasa kali ini Agam sengaja melecehkan Jordan. Aku rasa Agam sama sekali tidak ingin menyaingi kemampuan ilmu kedokteran Jordan. Tetapi, mulutnya saja yang gatal dan tak sabar ingin menggonggong seperti seekor anjing. Orang-orang ini memandang Agam sebagai seorang pecundang. Apalagi Michelle yang sama sekali tidak menyukai Agam. Lelaki itu sungguh sombong. Sebelum bermain dadu, kamu bisa memenangkan semuanya. Meskipun keberuntungan sangat menyenangkan, bermain dadu sejatinya bukan permainan kelas atas. Ketika seseorang sering main dadu, maka kurang lebih mereka memahami aturannya. Andai pasien yang sakit parah itu bisa diobati, tetap saja dia tidak akan sembuh. Seseorang tidak akan bisa mengobati pasien dengan cara menipu. Agam juga punya kelebihan, setidaknya dia memiliki pemikiran yang terbuka. Niat ingin melecehkan makin tampak nyata di raut muka Jordan. Awalnya Jordan berpikir Agam adalah orang yang berkarakter keras, tetapi sepertinya dia hanya laki-laki tolol yang mudah untuk dihadapi. Fajar dan Lailai juga memperlihatkan senyum puas. Mata Citra memerah dipenuhi kemarahan, lalu dimenggertakkan giginya kemudian berujar. "Mengapa kamu menyetujuinya?" "Karena aku yakin tidak akan kalah," jawab Agam dingin. "Ya, hanya itulah yang Agam ucapkan." Citra tertegun dan ada emosi yang berkecamuk dalam hatinya tatkala dia melihat punggung Agam. Matanya yang indah memerah meski masih tetap memancarkan keteguhan hati. Kemudian, Citra pun berbisik, "Kali ini aku mempercayaimu." Sebaliknya, Michelle menatap Agam dengan sorot mata penuh kebencian. Di dalam hatinya, Agam tahu betul kalau tidak mudah menghadapi Jordan. Kendati demikian, dia masih bersikukuh bermain api dengannya. Jordan memiliki guru yang berasal dari sekte Angsa Putih dan kamu masih ingin bersaing dengannya di ilmu kedokteran. Kamu memang betul-betul cari masalah. Hei idiot, jangan pikir setelah kamu menang melawan Rasmono,
kamu bisa menjadi orang paling hebat. Tanpa melihat latar belakang keluarga, status, dan kemampuan pun, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan Jordan. Dia mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, tetapi kamu tidak bisa mengabaikannya dan malah terpancing emosi. Pastinya kamu bakal kalah dan siap menerima hukuman untuk jongkok dan menggonggong seperti anjing. Aku tak sudi berbicara denganmu lagi, ucap Michelle dengan wajah kecewa. Michelle, bukankah Agam temanmu? Kenapa kamu? Tanya Bima sedikit kebingungan. Jangan bicara omong kosong. Aku tak mau punya teman tolol macam Agam. Sebelum Bima menyelesaikan pertanyaannya, Michelle memotong ucapannya dengan berteriak keras. Leonardi dan yang lain menatap Agam dengan sorot mata merendahkan. Bahkan teman-teman perempuan yang ada di sekelilingmu membencimu. Ah, kamu benar-benar pecundang. Agam sama sekali tak ambil pusing dan tak ada satu patah kata pun terucap dari bibirnya. Pilihan Michelle adalah urusan Michelle sendiri. Hanya saja keputusan Michelle membuat Agam benar-benar menjaga jarak dengannya. Setelah ini, keduanya pasti tidak akan memiliki hubungan apapun. Jika terjadi sesuatu pada Michelle, sia-sia bagi siapapun yang ingin mendamaikan mereka. Saat tatapan mata mereka beradu, Michelle makin ingin mengucapkan sumpah serapah. Tetapi, ketika umpatan itu nyaris keluar dari bibirnya, Michelle dipaksa untuk menahan diri. Emosi yang tak bisa dijelaskan tersirat dalam hati Michelle dan membuatnya makin bingung. Ada naluri yang berbisik kepadanya kalau keputusannya ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tetapi dia segera menenangkan dirinya kembali. Aku terlalu berpikir yang bukan-bukan. Sudah bagus jika Agam si idiot ini berhasil memenangkan taruhan hari ini. Lagi pula aku mengharapkan dia akan mencapai apa di masa depan. Michelle sudah terlanjur kecewa pada Agam hingga membuatnya tak berharap sama sekali. Jordan, apakah kamu membutuhkan seorang pasien? Aku rasa demikian. Seorang laki-laki kurus kering berwajah pucat dengan sepasang mata tak berdaya pun keluar. Laki-laki itu sungguh lemah. Bahkan caranya berjalan pun tampak sangat limbung hingga seolah-olah dia bisa terjatuh kapan saja. Gustaro, kamu ternyata belum mati, ucap Jordan kaget. Ucapannya terdengar sangat tak berperasaan, tetapi tak ada seorang pun yang membantahnya. Bagaimanapun juga, sungguh keajaiban Gustaro masih bertahan hidup sampai sekarang. Gustaro bagian dari keluarga Jumari dari subklan ke-8 wilayah timur. Pada awalnya, Gustaro orang yang sangat berbakat dan bahkan ditunjuk sebagai calon kepala keluarga Jumari. Akan tetapi, 3 tahun lalu Gustaro tiba-tiba menderita penyakit serius. Dalam sekejap, dia berubah dari laki-laki muda yang kuat menjadi seorang yang sakit-sakitan. Dia pingsan 7 hingga 8 kali dalam sebulan, dan dalam kurun waktu 6 bulan saja, kondisinya berubah kritis 2 hingga 3 kali. Dia bahkan menjadi pengunjung tetap di ICU. Selama beberapa bulan terakhir, kondisi Gustaro makin memburuk hingga membuatnya tak mampu beranjak dari tempat tidur. Semua orang mengira hidupnya tak akan lama lagi. Bahkan mereka tak menyangka dia bisa datang dalam pertemuan ini. Ayahku mencarikanku beberapa penipu dan mereka menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memperpanjang secara paksa masa hidupku setidaknya selama seminggu. Kalau tidak ada kecelakaan, aku akan mati minggu depan, ucap Gustaro dengan tersenyum optimis. Semua orang terdiam. Suasana pertemuan sontak berubah dingin. Di hadapanku, kehidupan Gustaro tak akan bertahan lama dan aku merasakan sedikit kesedihan menyelimuti hatiku. Gustaro, kamu tahu kalau Jordan telah kembali. Jadi kamu memutuskan untuk datang ke pertemuan ini dan berharap dia mengobati penyakitmu? Tanya seseorang dari generasi kedua keluarga yang kaya raya. Hehe, kalian ternyata bisa menebaknya? Ya, ucap Gustaro terus terang. Kemudian seraya tersenyum, dia berkata, meskipun kekuatan keluarga Jumari lumayan besar, tetap saja hal itu tidak cukup membuat sekte Angsa Putih mau mengobatiku. Jordan adalah murid dari sekte Angsa Putih Master Saiyan. Kalau orang lain tidak bisa menyembuhkanku, Jordan pasti bisa. Jordan kemudian berkata, kita sudah berteman selama bertahun-tahun dan sudah sedari dulu aku merawatmu. Saat Jordan mengatakan itu, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Agam dan bertanya, apakah kamu ingin memeriksanya terlebih dahulu atau aku? Terserah, jawab Agam dingin. Agam telah memeriksa latar belakang Jordan dan kemampuannya memang terbilang bagus.
Akan tetapi, jangankan Jordan, kehadiran gurunya, Master Saiyan yang ingin menyembuhkan Gusdaro pun tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, tidak ada bedanya karena hasilnya akan tetap sama. Ini tantangan yang sangat berat. Aku rasa kamu tidak berani mengambilnya, kan? Berpura-pura hebat meski sebenarnya dia seorang pengecut. Jangan buang waktu, Tuan Jordan. Sembuhkan Tuan Gusdaro. Setelah itu kita minum bersama. Semua orang mencemooh Agam dan benar-benar memperlakukannya seperti badut. Karena aku tidak merasa nyaman menyerahkan Gusdaro kepada seorang yang berpura-pura menjadi dokter, aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Jordan tidak mengatakan apa-apa, tapi kesombongannya tersirat dari raut mukanya. Bab 244, Si Pecundang. Jordan telah bertahun-tahun belajar ilmu kedokteran dengan Master Saiyan. Tapi ya begitu selalu hanya membual dan sedikit aksi. Mau belajar seumur hidup pun, sepertinya dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, aku juga belajar ke luar negeri dan reputasiku belum sebaik dulu. Aku ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menghidupkan kembali masa kejayaanku. Ketika melihat Jordan menyetujuinya, sorot mata Gusdaro yang meredup menyiratkan secercah harapan. Gusdaro tidak ingin mati. Dia ingin tetap hidup. Jordan meminta seseorang untuk memindahkan bangku dan mempersilakan Gusdaro duduk. Lalu, Jordan mengeluarkan kotak giok seukuran telapak tangan. Di dalam kotak giok itu, tersimpan lebih dari selusing jarum perak yang berkilap di bawah sinar terang. Apakah Tuan Jordan masih membutuhkan jarum? Aku pernah mendengar kehebatan jarum angsa putih dari sekte angsa putih dan aku tidak menyangka bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Aku sungguh beruntung. Jordan memang hebat. Terdengar sorak-sorai dari semua orang. Mereka pun menatap Jordan dengan sorot mata penuh kebanggaan. Fajar mencibir saat melihat tingkah mereka. Lalu dia berkata kepada Citra, sekte angsa putih memang sangat terkenal di wilayah timur. Tetapi jika di Provinsi Es, kekuatan sekte angsa putih tergolong biasa aja. Kami, dari keluarga Budiono, memiliki beberapa dokter yang kemampuan medisnya melebihi guru-guru dari sekte angsa putih, dan mereka bersedia memperlihatkan kebolehan di hadapanmu kalau diberi kesempatan. Kemampuan mereka lebih kuat dari sekte angsa putih. Dengan santai Fajar mengungkapkan kehebatan keluarga Budiono. Akan tetapi, Citra menyadari bahwa sesungguhnya Fajar sedang menggertaknya. Citra menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Alih-alih, dia hanya menjawab datar. Oke. Fajar melihat perubahan di raut muka Citra dan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Fajar tersenyum puas dan memandang Agam lagi dengan tatapan sinis. Dengan mata kepalanya sendiri, Fajar ingin melihat Agam kalah, lalu jongkok dan menggonggong seperti anjing. Dia bersumpah akan tertawa sekeras mungkin dibandingkan dengan siapapun. Kamu tenang saja, aku akan mulai terlebih dahulu, ucap Jordan sembari mengeluarkan jarum peraknya. Jordan, aku serahkan nyawaku kepadamu, jawab Gusdaro sambil tersenyum lemah. Jordan pun membalasnya dengan senyuman meski sorot matanya memancarkan keseriusan. Dia memeriksa nadi Gusdaro dan mengetahui bahwa kondisi patologi Gusdaro sangat kompleks dan sulit diobati. Bahkan, meski Jordan menggunakan jarum perak dewa, tetap sulit baginya untuk menyembuhkan Gusdaro. Tujuan utama Jordan sejatinya ingin memamerkan ilmu kedokterannya, bukan untuk menyembuhkan Gusdaro. Bahkan andai Gusdaro meninggal, Jordan tidak akan memedulikannya. Selama Jordan bisa menunjukkan keterampilan medisnya, tujuannya akan tercapai. Jordan tampak tenang, lalu menusukkan jarum akupuntur ke Gusdaro. Jarum akupuntur pun ditusukkan. Gerakannya sangat pelan dan jarum-jarum itu tampak sangat stabil. Seperti yang kita duga, teknik penusukan jarumnya berbeda dengan teknik orang-orang pada umumnya. Kabarnya ada 4 dokter ilahi di wilayah timur. Aku mengetahuinya setelah Jordan kembali dari luar negeri. Dan sekarang bakal ada 1 orang lagi yang bisa ditambahkan ke dalam daftar 4 dokter hebat. Semua orang yang berada di dalam dan luar ruangan menyaksikan Jordan dan memberikan hujanan pujian kepadanya. Ketika mendengar pujian mereka, Jordan makin tinggi hati. Dia mempercepat tusukan jarumnya. Gusdaro sembuh atau tidak adalah perkara lain. Namun, yang terpenting baginya hanyalah unjuk kebolehan dan penampilannya yang rupawan. Andai Gusdaro tidak dapat disembuhkan, reputasinya tetap naik daun.
Ini saja sudah cukup. Sementara itu, Agam melihat teknik akupuntur yang dilakukan Jordan lambat laun makin kasar. Ekspresi muka Agam juga menjadi lebih serius. Jordan tidak sedang menyelamatkan Gusdaro, dia malah sedang membunuhnya. Meskipun Agam tidak mengenal Gusdaro, tetapi ketika melihat Gusdaro sebagai seorang pasien dan dia menempatkan dirinya sebagai seorang dokter, Agam seolah-olah bertanggung jawab atas nyawa Gusdaro. Akan tetapi, Jordan sepertinya tidak memikirkan nasib Gusdaro. Kentara sekaligus Daru hanya dijadikan alat bagi Jordan untuk memamerkan keterampilan medisnya karena Jordan ingin segera meraih kesuksesan dengan cara instan. Jordan bahkan tidak peduli apakah Gusdaro akan selamat atau mati. Hal inilah yang membuat Agam makin naik pitam. Tindakan yang ngawur. Sangat ngawur. Jordan memang tampak sangat bersemangat dan tampan, tetapi gegabah dan benar-benar tidak memikirkan nasib Gusdaro. Seorang pecundang di antara para dokter. Wajah Gusdaro berubah kebiru-biruan hingga pembuluh darah kelihatan jelas di matanya menyerupai jaring laba-laba. Jordan menyadari kondisi Gusdaro kritis, sehingga dia memutuskan untuk menusukkan sisa jarum akupuntur ke seluruh tubuh Gusdaro. Tubuh Gusdaro menjadi tembus pandang. Tak lama setelah itu, ketika jarum perak itu terjatuh, semburat cahaya perak muncul dan membentuk suatu formasi. Semua orang yang melihat peristiwa ini terperanjat. Jordan memang luar biasa. Dia telah menguasai jarum perak dari sekte Angsa Putih. Dalam hal keterampilan medis, tidak ada seorang pun di usianya yang sebanding dengan dirinya. Seperti yang aku duga sebelumnya. Aku sungguh mengagumi Jordan. Saat melihat keajaiban yang terjadi di depan mata mereka, orang-orang makin bersemangat dan memandang Jordan dengan tatapan penuh kekaguman. Usia Jordan belum mencapai 30 tahun, tetapi dia telah menguasai teknik jarum perak dari sekte Angsa Putih. Dengan bakat yang sedemikian mengagumkan, masa depannya pasti akan sangat cerah. Efek FT. Ketika semua orang memandang kagum bakat medis Jordan yang luar biasa, meski sebenarnya tak bermoral itu, Gusdaro yang saat ini duduk di kursi, tak kuasa untuk bertahan. Akhirnya, dia pun memuntahkan gumpalan darah dan mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Jordan telah menggunakan jarum perak dewa. Tetapi mengapa dia belum bisa menyembuhkan Gusdaro? Semua orang tampak kebingungan. Jordan telah mempersiapkan pidatonya dan segera membungkuk pemeriksa nadi Gusdaro. Lalu, dengan nada serius dia berkata, "Kondisi Gusdaro jauh lebih kritis daripada yang aku kira. Jangankan aku, kalaupun guruku atau tetua sekte Angsa Putih datang, mereka tetap tidak akan bisa menyembuhkannya." Bahkan sebelumnya dia sempat berkata bahwa dia dicelakai oleh seseorang dengan menggunakan teknik rahasia dan dia nyaris mati. Hidup Gusdaro tidak lama lagi. Tidak ada gunanya memohon pada Dewa Penolong. Jordan, kamu telah mencoba sekuat tenaga, jadi jangan salahkan dirimu. Meski Jordan gagal menyembuhkan Gusdaro, dia telah menunjukkan keterampilan akupuntur yang sangat luar biasa, dan dia berhasil membuat banyak orang terkesima. Maafkan aku. Aku gagal dalam belajar teknik akupuntur. Aku tidak bisa menyembuhkan Gusdaro. Aku sangat menyesal. Ucap Jordan dengan nada sok menyesal menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia memberitahu bawahannya. Kirim kabar kepada keluarga Jumari dan minta mereka mendampingi Gusdaro dalam perjalanan terakhirnya. Selain itu, aku juga bersedia bertanggung jawab atas kematian Gusdaro sampai akhir. Ucapan Jordan dipenuhi penyesalan. Tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah malam ini, reputasi Jordan dan Kevin akan meroket. Sembari menyelam minum air dalam peristiwa ini, Jordan berniat mengalahkan saudara laki-lakinya dan menjadi kepala keluarga Effendi. Persis saat Jordan berpuas diri dan hendak menyampaikan ucapan angkuh lainnya, ada suara tak terduga yang tiba-tiba terdengar. "Kamu bertanggung jawab atas apa?" "Mengambil nyawa anjingmu." Ketika mendengar pertanyaan itu, bulu kuduk semua orang pun berdiri. Siapa yang punya nyali mengutarakan ucapan memantik emosi macam itu? Semua orang mencari sumber suara. Lalu mereka melihat Agam berjalan ke depan. Seketika itu juga Jordan menyunggingkan senyuman palsu. Michelle bahkan berseru, "Diam kamu, Agam. Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan Jordan seperti itu? Cepat minta maaf." Agam mengabaikan ucapan Michelle dan menatap tajam ke arah Jordan. Seorang dokter semestinya memiliki hati yang tulus membantu pasiennya.
Tidak mengapa kalau kamu gagal menyelamatkan nyawa pasienmu. Tetapi, kalau kamu membunuh pasienmu semata-mata untuk memamerkan keterampilan medismu, maka orang macam kamu tidak pantas membuka praktik medis. Jordan lalu menjawab dengan nada datar. Mana buktimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percayalah, aku akan mencari seseorang yang bisa merobek mulutmu. Jordan, tidak ada gunanya menanggapi ucapan pecundang macam dia. Dia tadi mengatakan kalau seorang dokter semestinya punya hati tulus untuk membantu pasiennya. Nah, biarkan saja dia maju dan mencoba menyembuhkan Gustero. Kalau dia gagal, dia harus jongkok dan menggonggong seperti anjing. Ucap Fajar yang seolah-olah sedang menikmati pertunjukan. Dia sebenarnya memang sudah tidak sabar melihat pertunjukan itu. Ketika mendengar dukungan dari Fajar, Jordan tampak sedikit tenang, lalu dengan nada dingin dia berucap, sekarang giliranmu. Kalau kamu tidak dapat menyembuhkan Gusdaro, jangan sekali-kali mengingkari janjimu di hadapanku. Tidak adil buatku untuk menyembuhkan Gusdaro setelah melihat tindakanmu yang nyaris menewaskannya. Jawab Agam sembari menggelengkan kepala. Namun, Jordan hanya mencibir dan menjawab, apabila kamu tidak mampu menyembuhkannya, kamu tidak perlu membuang waktu banyak orang. Tinggal jongkok dan menggonggong saja seperti anjing. Enak saja. Bagiku, tidak peduli seperti apa keadaan Gustero, aku pasti akan menyembuhkannya. Jawab Agam penuh percaya diri kendati dia tahu bahwa sebenarnya peristiwa ini tidak adil baginya.